dipersembahkan oleh Pemirsa, politik makan siang kembali dilakukan Presiden Joko Widodo. Untuk pertama kalinya 3 bakal calon presiden duduk bersama dengan Presiden Jokowi. Langkah ini menuai apresiasi sekaligus asumsi. Apakah jamuan makan siang baca pres adalah penegasan bahwa Presiden akan bersikap netral dalam pemilu mendatang? Atau makan siang itu hanya sekedar basa-basi untuk mencitrakan Presiden akan netral? Inilah kontroversi selengkapnya menguji netralitas Jokowi bersama saya, Zilvia Iskandar. Dan juga pastikan ASN itu netral. Hati-hati loh, begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Menguji netralitas Jokowi, untuk membahasnya sudah hadir 6 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Johannes Djoko. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selanjutnya Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Kemudian di sebelah kiri saya adalah politikus PDI Perjuangan Arya Bima, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan langsung ke Pak Johannes dulu. Jadi makan siang itu ide langsung dari Presiden kah, Pak Johannes? Ya pastilah, itu kan ide yang sudah memang disiapkan jauh setelah semua pasangan capres dan bacapres dan capres kemarin mendaftar di KPU. Tetapi karena memang kesibukan dan agenda masing-masing, ya apalagi menjelang weekend, biasanya kalau weekend kan pada sibuk ngurusin masanya masing-masing, nggak ketemu. Nah, ketemunya paling pas hari Senin kemarin. Ya sudah, pertemuan makan siang. Dan menurut positif, harus kita apresiasi lah bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini kan sebagai cooling system kan. Kalau kita lihat sekarang kan masyarakat sudah mulai menghangat, bahkan memanas, sosial media, bahkan yang dulunya teman, sekarang sudah mulai saling remove-removean grup. Menurut Istana itu karena apa? Situasi hari ini menghangat karena apa? Ya 5 tahun sekali yang namanya pilpres, pileg, mau pilkada juga pasti akan menghangat lah, memanas gitu. Tinggal bagaimana juga ya. Hah? Karena istana Nah juga. itu apakah Ya, semua karena lah. Istana? Ya enggak lah. Ya yang pasti kan semua kan namanya kompetisi. Dalam kompetisi itu juga harus diantisipasi lah semua situasi yang ada. Tapi kan yang diinginkan oleh Bapak Presiden hari ini kan bagaimana kita menjaga agar Pilpres ini, dulu kita bicara hati-hati tentang politik identitas. Tapi sekarang kalau ke sini kan kita geser, ya sudahlah, mari politik ini Pilpres ini kita maknai Pilpres, pemilu dan segala macam dalam politik keriangan, kegembiraan. Bahwa ada perbedaan-perbedaan yaitu sesuatu yang wajar. Tapi geserlah menjadi satu perdebatan programatik, geserlah menjadi satu perdebatan-perdebatan yang memang betul-betul bisa mencerdaskan masyarakat, menjadi bagian dari pendidikan Pak politik. Johannes, tapi apakah tujuan utamanya Presiden ingin menegaskan bahwa saya ini netral, Presiden netral dalam Pilpres ini? Ya Presiden sebagai kepala negara kan memiliki kepentingan kan, kepentingan bagaimanapun juga beliau itu kan penjaga stabilitas politik nasional. Dalam konteks hari ini, ya sebagai Presiden beliau pasti netral. Tapi kalau sebagai pribadi saya nggak tahu, karena tiap pribadi pasti punya preferensi politik. Baik. Bahwa preferensi politiknya itu nggak akan dimanifestasikan dengan seluruh infrastruktur alat-alat negara dan segala macam, itu adalah komitmen Bapak Presiden. Karena kita harus lihat sebelum pertemuan dengan para capres, bacapres dan bacawapres bakal calon karena belum ditetapkan. Presiden mengumpulkan kan para pejabat daerah, para pejabat kepala daerah, dan beliau ngomong dengan tegas loh di situ. Bantu KPU, bantu Bawaslu, jangan ada intervensi, dana segera diturunkan, ASN harus netral, kalau ada yang miring-miring saya akan
turun tangan sendiri. Itu satu rangkaian ya. Satu rangkaian, harus sebelum dilihat saya sebagai bahas satu soal rangkaian itu, karena menarik setelah ada pengumpulan PJ kepala daerah, besoknya ada kejadian. Tapi sebelum itu, saya ingin tampilkan dulu ini ada pernyataan dari pakar psikologi politik yang menarik ya. Dari Hamdi Muluk di sini mengatakan bahwa semuanya dipanggil, coba dimunculkan teman-teman, tidak ada yang berpihak dan diperlakukan sama, kira-kira begitu. Dengan keakraban yang sama. Jadi untuk menepis kesan bahwa beliau tidak netral, Bang Effendi, menepis kesan beliau tidak netral. Berhasil tidak upaya itu menurut Bang Effendi? Berhasil. Oh iya. saya suka Pak Johannes ini ya. Dari wajahnya itu agak berbeda dengan apa yang dia katakan. Gitu. Dia bilang berhasil, tapi dia senyum. Sama kayak Pak Presiden kalau bicara itu, kita nggak tahu itu maksudnya iya apa enggak gitu ya. Oke, kalau menurut Bang Effendi berhasil atau tidak? Iya, berhasil dalam arti yang umum, yaitu bahwa sebetulnya dia dapat banyak hal. Yang pertama memang itu politik meja makan tuh khas Pak Jokowi loh. Ya. Di Solo aja mungkin duduk 54 kali sebelum memindahkan pedagang kecil itu antara lain. Dengan waktu di Jakarta juga banyak, Waduk Rio, Tanah Abang dan lain sebagainya. Nah kalau yang sekarang ini dapat 3. Yang pertama ingin ngasih tahu buat semua yang ribut di media sosial, kalian ribut-ribut. Tapi saya ini sama capres-capres 3-3-nya kompak loh. Nah yang keduanya dapat lagi bahwa ketika kalian ngomong-ngomong soal dinasti politik, anaknya maju dan segala macam, capresnya nggak mempersoalkan kok situ-situ masih ribut gitu. Nah yang ketiga baru dapat bahwa dalam konteks semua persoalan yang lain, antara lain sama PDIP nih, gitu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu juga dapat bahwa ini juga udah selesai. Tapi saya setuju tadi bahwa dalam konteks pribadi Pak Jokowi itu mendukung Gibran. Karena kan Pak Jokowi bilang gini, tugas orang tua itu adalah mendoakan dan merestui. Kan nggak mungkin dia mendoakan dan merestui Ganjar untuk menang. Nggak mungkin mendoakan dan merestui Anies untuk menang. Tapi mendoakan dan merestui Gibran sebagai pribadi. Tapi sebagai kepala negara, nah itu kau yang memulai, sekarang kau yang menengahi. Belum mengakhiri. Memulai apa dulu nih Bang Effendi? Kan memang ada ini kan. Memulai apa? Presiden gini, memulai apa? Ketika ada dinasti politik, saya agak cepat nih, mudah-mudahan nggak dipotong. Pak Prabowo tuh malah bagus, dia mengatakan ada dinasti politik. Kalau Pak Fahri Hamzah bilang enggak. Pak Prabowo mengatakan asal berbakti. Betul. Untuk berbakti karena dinasti politik dalam monarki sama dengan keturunan ya, raja-raja. Tapi kalau di dunia politik modern, itu sama dengan dari sekelompok keluarga gitu yang kebetulan prominent dalam bidang politik atau ekonomi. Jadi tujuannya berbakti. Tapi pada sisi lain di banyak negara di dunia dia nggak tertulis, tapi begitu dicoba gagal. Jadi itu banyak nggak ditulis tuh bahwa Anda tidak boleh anaknya nggak boleh maju ketika dia sedang memerintah misalnya. Banyak yang nggak ditulis. Tapi begitu dicoba itu gagal. Rakyat nggak mau. Dalam konteks hari ini, Pak di tengah negara kita sedang dicoba. Antara lain melalui, saya cepat-cepat nih, saya setuju dengan Habib yang mengatakan penundaan keadilan bagi satu orang pun dalam konteks konstitusi sama dengan ketidakadilan. Tapi bagi kami yang sudah 30 kali maju ke Mahkamah Konstitusi, penundaan keadilan bagi seluruh putra-putri bangsa untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, jutaan loh jumlahnya, itu juga ketidakadilan. Nah karena itu, saya mengatakan tadi, kau yang memulai, kau yang menengahi. Ini masih di tengah. Baik. Belum sampai ujung. Oke, tapi Bang Effendi setuju ya bahwa ada efek positifnya. Oh, positif. Oke. Tapi sambil ketawa boleh ya? Sambil ketawa boleh. Positif. Berarti maknanya agak lain ya. Tapi kalau menurut rekannya Mas Bimo di PD Perjuangan, Ketua Dewan Kehormatan PD Perjuangan, coba kita lihat dulu pernyataannya. Justru agak berbeda. Kata Pak Komarudin, saya melihat justru itu sikap Pak Jokowi bagus juga. Warning buat Ganjar dan Pak Anies. Kamu siap-siap gitu loh. Mas Bimo, kenapa PDI Perjuangan beranggapan demikian? Ini bukan hanya sekedar baik, tapi juga ini warning buat Ganjar dan Anies. Jadi gini ya, 2014-2019 pemilihan umum yang waktu itu PDI Perjuangan sebagai kontestan yang mengusung Pak Joko Widodo. Presidennya masih Pak SBY. Kemudian 2019 itu presidennya sudah Pak Jokowi. PDI Perjuangan ikut mengawal bagaimana sebenarnya imajinasi narasi apa sih setiap pemilu yang akan kita buat sebagai kontestasi adalah satu pendidikan politik, kemudian budaya politik.
membangun satu peradaban. Jadi ada suatu imajinasi, narasi di setiap momen pemilu itu apa yang akan menjadi tanggung jawab presiden selaku penyelenggara negara, selaku kepala pemerintahan. Presiden ini kan kuat sekali. Kuat karena kekuasaan, kuat karena jejaringnya, kuat karena resourcesnya. Begitu posisi seorang presiden itu tidak netral, maka apa yang akan ditinggalkan legacy dengan imajinasi di setiap kontestasi atau pesta demokrasi. Nah, kita kembali ke 2024. Tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi jelas berpihak kepada putranya Mas Gibran Sebagai pribadi. Itu kata Bang Effendi ya. Kata saya. Oh, kata Mas Bimo juga. Kata saya, yang tadi kata Ya. saya kok. Tadi kan kata Bang Effendi. Mas Bimo Karena juga dia beranggapan merestui, demikian. merestui Nggak, pada saya cabut nggak? Ini konteksnya sebagai presiden Sebagai atau sebagai Jokowi. Sebagai pribadi. Jokowi? sebagai bapak Oke. yang sayang pada anak, ya dong. Kan ada fungsi sebagai bapak yang sayang anak, sebagai suami yang sayang istri, tapi ada satu fungsi. Pak Jokowi adalah pemimpin. Yang kebetulan pemimpin ini diberi jabatan seorang presiden yang kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, netralitasnya itu seperti apa? Ya tadi, jejaringnya kuat, kekuasaannya besar, resourcesnya banyak. Kalau tidak netral kan berbahaya. Ya. Saya bicara kekuasaan. Oke. Kekuasaan yaitu yang melekat fungsi elektoral pasti kepolisian, Oke. dalamnya Kapolri. Yang punya fungsi elektoral lagi yaitu Panglima, khususnya Kepala Staf Angkatan Darat. Ya. Itu teritorialnya sampai yang namanya Babinsa. Kemudian tadi PJ, pejabat-pejabat bupati Kepala tadi. daerah. Itu jejaringnya sampai lurah Ya. anggarannya, ya kan? Ya. Kemudian kalau mau dilihat lagi trias politika ada pengaruh ke jari ke bawah lagi. Jadi betapa kalau tidak netral, ini sesuatu yang sangat berbahaya dan ini sudah setback Baik. pada saat Dengan era Orde adanya Baru. politik makan siang dan pengumpulan PJ kepala daerah, PDI Perjuangan Itu teryakinkan sesuatu. tidak? Nah, itu Teryakinkan sesuatu tidak kalau lah presiden akan netral? narasi yang akan dibangun Pak Jokowi yang seperti 2019. Oke. Yang Pak Jokowi punya kekuasaan besar, punya resources besar, punya jejaring besar, menangnya hanya 53-54%. Artinya tidak dipakai. kan, Artinya Pak? dipakai. Karena kami PDI Perjuangan ikut mengawal. 347 ya. Ya. Itu kelihatan sekali kalau menangnya Baik. itu 70% Oke. atau menang. Nah, saya melihat bahwa ada satu narasi yang ingin ditradisikan. Tetapi melihat proses tadi bahwa ini netralitasnya itu nanti akan diuji oleh teman-teman kalangan intelektual, kalangan rohaniwan, budayawan Baik. yang sekarang ini sudah menyuarakan Oke. ada kecenderungan ketidaknetralan. Ada kecenderungan Kecenderungan ketidaknetralan. ketidaknetralan. Tahan sampai situ dulu Mas Bimo. Karena di sini ada dari Gerindra, pasangan Prabowo Gibran, ada kecenderungan ketidaknetralan, salah satunya faktor utamanya adalah karena ada Gibran putra presiden di situ yang Dan ada berpasangan Pak dengan Prabowo. Prabowo. Ini dianggap sebagai Kecenderungan ya. pasangan petahana. Saya masih yakin Pak Jokowi Tanggapannya tetap akan bagaimana? pada posisi Anda netral. di pasangan ini dicurigai dalam tanda Sebentar kutip. Silvia, itu terakhir dia mengakhiri kalimatnya dengan mengatakan saya masih yakin hahaha. Kau tadi ngikuti kau sama Silakan, Bang dia. Habib. Sendiri-sendiri Ayo. aja, jangan ikut-ikutin saya. Sendiri-sendiri aja. Aha. Saya ngikuti Pasangan Bang ini Sardi. sepertinya ada beban karena dicurigai, berpotensi ada kecurangan. Bagaimana Bang Habib? Ya, persis saya sepakat dengan senior saya ya, Mas Bimo ya, bahwa kita ini sebagai bangsa sudah melewati berbagai macam ujian. Ya. Konstitusi kita mengizinkan seorang presiden maju kedua kalinya sebagai incumbent. Itu dilakukan Pak Jokowi kemarin, ya, maju sebagai incumbent. Ini bukan anaknya lagi, dirinya sendiri, ya, yang maju kembali menguasai kepolisian, apa tadi, kejaksaan, TNI, Kemendagri, TNI dan lain sebagainya. Pada saat itu kami ada di oposisi sebagai challengers. Jadi kan memang baiknya kan kita berbicara itu berteriak jangan hanya ketika kaki kita terinjak, gitu kan ya. Supaya kita bisa melihat semua itu dari sudut pandang yang netral. Sekarang yang terinjak siapa? Ya, nanti makanya. Jadi Akan sampai ke artinya gini, ya kita sudah melewati ujian itu. Oke. Sesubjektif apapun, tentu wajar muncul, ya kan kekhawatiran Ya. tepatnya semua pihak bahwa dengan majunya Mas Gibran maka dikhawatirkan digunakannya kekuasaan bapaknya
untuk memuluskan kemenangan sang anak. Itu kekhawatiran yang sangat alamiah, ya, sangat-sangat wajar sekali. Nah, tugas kita memastikan hal tersebut tidak terjadi. Makanya banyak sekali perangkat, ya. Nah, perangkat ada KPU, wasitnya. Wasitnya wasit ada Bawaslu. Wasitnya wasit ini, Bawaslu ini ada lagi DKPP. Masih ada lagi Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Terakhir masih ada MK. Ini batu ujinya. Kita melihat seapatis apapun, inilah kesepakatan kita semua sebetulnya sebagai bangsa. Katalisatornya, ya kan ya, yang menilai dan lain sebagainya, ya ini 5 perangkat ini. Makanya ketika semua ini sudah ditempuh, ketika kami di posisi quote and quote kaki terinjak misalnya, ya kan ya. Ketika 2014 misalnya, kami tentu ada hasil putusan MK, ya kan. Banyak sekali desakan, wah hakimnya nggak benar dan lain sebagainya. Ingat waktu itu ya, nih ya, yang ada 14. Ada yang kita sidang di MK itu, ada yang dari Papua itu kan, siapa? Novel siapa begitu kan ya. Kemudian 2019 kurang lebih begitu. Tapi ketika semua ditempuh, Gakumdu, Bawaslu, MK, semuanya itu lima tahap institusi tersebut, ya kan, kita pada kesimpulan kita mau ngapain sih? Ya udah. Ya kan? Nanti dulu Mbak, jangan dipotong, ya kan? Kita mau ngapain sih? Kita mau revolusi kah? Mau people power kah? Ya kan? Ternyata bangsa kita sebagai bangsa, bukan 1-2 orang ya, dianugerahi kedewasaan. Ya sudah. Ya kan? Kalau begini kita tunggu deh 5 tahun lagi, kita tempur lagi secara konstitusional. Nah, jadi kita ini sudah 5 kali ke 6 kali pemilu dengan langsung begini. Bangsa kita kian hari kian dewasa. Bukan hanya di elit tapi di grassroots, saya pikir sudah demikian. Ya wajar, kami berterima kasih. Berterima kasih ya kalau diingatkan bahwa kita harus jaga jangan sampai kekuasaan ini digunakan untuk melakukan cheating ya, kecurangan ya. Karena tentu kami semua ingin menang dengan terhormat. Betul. Ya. Dan kalau dengan menang terhormat berarti kan ketika kita mengisi kekuasaan juga lebih tenang tentunya. Menurut saya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Bang Habib. Kita juga harus berikan kesempatan kepada Gus Jazilul dan Mas Umam. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh kembali lagi kontroversi pemirsa. Gus Jazilul, ketika Anies juga menjadi salah satu baca pres yang diajak makan, Anies menyinggung soal netralitas di hadapan presiden. Apakah itu menjadi kekhawatiran utama dari koalisi perubahan? Ya, terus terang pada topik malam hari ini saya sebenarnya tidak punya kompetensi untuk menguji netralitas Pak Jokowi gitu ya. Karena selama pasangan Amin ini memang mengambil jarak menjadi koalisi perubahan. Namun yang jelas makan siang kemarin itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari meja Mahkamah Konstitusi. Karena ketika itulah kemudian muncul suhu yang lumayan panas, pikiran-pikiran negatif, dan kemudian ditutuplah dengan mungkin makan siang lah bagian untuk cooling, pendinginan suasana. Dan itu namanya politik meja makan. Nanti akan muncul politik cuci piring. Karena setelah makan ya pasti akan ada cuci piringnya kan. Nah, oleh sebab itu pada pesta yang ada ini semuanya memang mengharap netralitas. Siapa dari orang-orang yang punya kekuasaan untuk membelokkan atau berpihak. Nah, sekarang yang ada menurut saya kita uji integritas dulu saja sebelum pada moralitas. Apakah cukup kita bisa melihat pemimpin-pemimpin kita memiliki integritas dan moral untuk menegakkan demokrasi yang ada? Karena setahu saya Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru, ketika lahir era reformasi, itu di situ muncul gerakan moral yang disebut dengan anti KKN. Jadi koalisi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu kemudian ada di TAP MPR, ada juga di undang-undang, untuk kemudian memurnikan supaya politik kita tidak terjebak pada kronisme atau nepotisme. Nah,
Ini muncul suasana panas karena memang kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah kepada putra presiden. Nah, dalam konteks itu, dalam definisi nepotisme itu disebut nepotis. Oke. Ya. Jadi politik makan siang Karena kemarin cukup memang- meyakinkan koalisi perubahan tidak kalau presiden akan netral? Begini, yang menguji nanti publik, bukan kami. Makanya lihat nanti dari, kalau membuat statement saya baik, belum tentu saya baik. Orang yang akan melihat saya bertindak baik atau tidak. Oke. Kalau orang mengatakan saya netral, dilihat nanti. Karena apa? Karena dalam struktur kekuasaan itu selalu ada deviasi. Oke. Jadi Begini. tidak cukup dengan ucapan ya? Begini, kata-kata, 1000 kata-kata akan gugur dengan satu tindakan. Apalagi penguasa, cukup berkedip aja kok, nggak harus dikatakan tuh. Untuk Pak Aryo Bimo berdiri, saya kedip kalau saya punya kekuasaan kepada Pak Aryo Bimo, berdiri dia, karena apa? Paham apa yang saya inginkan. Jadi relasi kuasa antara capres, cawapres dengan presiden menurut saya itulah yang disebut dalam kecurigaan publik, termasuk Pak Anies. Dan yang bertemu dengan pecintanya Pak Jokowi agar netral. Baik, oke. Nah, netral nanti dibuktikan. Harus diuji. Sebab ya. saya lihat sendiri nih, ada balihonya partainya Pak Aryo Bimo yang diturunkan. Nanti kita akan bahas baliho, bahkan Gus, itu ya, tenang ya. Waktunya lebih panjang. Sebelum ke situ, Ya. Mas Umam, politik makan siang sudah cukup ampuh tidak untuk meredam tensi politik pasca putusan MK, atau sudah terlambat untuk mencitrakan diri netral? Politik cuci piring. Dibilang terlambat, tentu belum terlambat. Karena bagaimanapun juga itu sedang diikhtiarkan oleh Pak Jokowi sendiri. Tetapi di saat yang sama, memang itu kalau misal dinarasikan, tadi Mas Joko mencoba untuk memberikan legitimasi itu untuk meredam gejolak, tadi disebut cooling system, mencegah polarisasi, benturan, gesekan. Tetapi di saat yang sama, yang disampaikan Mas Jazil, betul, bukan hanya cuci piring, itu adalah alat cuci tangan. Cuci tangan. Dari apa-apa yang kemarin telah dilakukan, diakui atau tidak, memang ada sinyal-sinyal politik yang cukup kuat di lingkaran kekuasaan presiden yang per hari ini coba akan di-challenge oleh partainya Mas Bimo, yang mencoba untuk menangkap apakah ada potensi dari elemen di lingkaran kekuasaan sebagai bagian dari praktik administrasi pemerintahan yang kemudian dianggap menabrak aturan, menabrak undang-undang. Nah, itulah kemudian konteks angket. Jadi angket yang kemarin digegerkan oleh Bang Masinton CS itu bukan diarahkan untuk menguji putusan MK, tetapi untuk menguji bagaimana praktik pemerintahan itu apakah berjalan sesuai dengan mekanisme itu atau tidak. Ataukah memang ada potensi intervensi, potensi terkait dengan tadi konteks nepotisme dan lain sebagainya. Kalau misal memang itu muncul dan ada indikasi-indikasi itu, nanti juga akan di cross check dengan hasil majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tentu itu nanti akan menjadi legitimasi apakah perlu, layak atau tidak. Tetapi di saat yang sama, saya pribadi Mbak Zulfia agak sebenarnya sangat ingin percaya bahwa Pak Jokowi akan bersikap netral. Saya sangat ingin. Tetapi di saat yang sama agak sulit memang untuk percaya Pak Jokowi akan bisa bersikap netral. Karena terkait dengan konteks satu kalkulasi kekuatan kepentingan, tetapi di saat yang sama ini ada pola relasi psikologis yang sangat-sangat erat. Di sini ada Mas Habib, Mas Bimo, Mas Jazil. Saya yakin dulu waktu anak-anaknya ikut lomba Agustusan itu, pasti itu ikut deg-degan juga, ikut tepuk tangan, menyemangati. Itu lomba Agustusan, Mbak. Bagaimana Pilpres yang ini bukan soal kalah menang, tetapi akan menghadirkan risiko politik yang sangat besar. Bukan hanya seorang Gibran, tetapi untuk lingkaran keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu besar kemungkinan akan dilakukan apapun untuk memastikan Prabowo Gibran menang. Karena kalau misal tidak, risiko dan konsekuensinya akan jauh sangat luar biasa. Ditahan dulu sampai di situ, nanti kita akan challenge ya pernyataan dari Mas Umam. Apakah demikian? Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh
yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga. Dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain. Oh iya, saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya. Memang kalau ada yang melanggar sih silahkan dicopot. Tapi menurut Tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan. Kembali lagi di kontroversi menguji netralitas Jokowi. Mas Bimo, kita masuk ke apa yang terjadi setelah Presiden mengumpulkan para PJ Kepala Daerah, mengumpulkan baca pres. Ternyata keesokan harinya ketika Presiden ke Gianyar Bali, ada insiden pencopotan baliho. Tadi sudah dijawab oleh PJ Kepala Daerah Bali bahwa itu pergeseran supaya estetik gitu ya. Nah, menurut PDI Perjuangan sebetulnya apakah ini kontraproduktif dengan instruksi Presiden atau PJ Kepala Daerah yang terlalu berlebihan dalam memaknai instruksi Presiden? Justru itu, apa sih imajinasi PDI Perjuangan sebagai partai tidak hanya memenangkan tapi mengamankan jalannya pemerintahan sampai November 2024. Salah satunya adalah bagaimana mengamankan pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Ini boleh tertawa nggak dengerin? Nah, tadi dulu, justru kita akan mengamankannya itu jujur dan adil, netralitas. Ya. Ini kan yang kita tidak sangka atau kekhawatiran kita itu adalah instrumen pertahanan, instrumen keamanan, instrumen birokrasi sebagai penyelenggara negara ini dipakai sebagai instrumen politik untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Wali Gibran karena kebetulan Pak Presiden Jokowi kepala negara yang juga bapaknya Mas Gibran. Maka disinilah posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang tidak hanya memenangkan tapi mengamankan jalannya pemerintahan termasuk Pilpres itu terus akan melakukan berbagai fungsi check and balance, mengawal supaya acara atau hajatan rakyat ini tidak menjadi hajatan domestik atau hajatan dari sebagian orang untuk sekedar memfungsikan fungsi elektoral politik. Nah, kita melihat bahwa Pak Jokowi mempunyai pernyataan akan netral, tapi sebagai seorang kepala negara tidak boleh hanya pernyataan, sikap di dalam proses pengambilan kewenangannya, termasuk masalah yang di Bali. Dikatakan apakah itu hal yang salah atau hal yang benar? Yang penting sekarang butuh netralitas dan rasa keadilan. Nah, silakan. Bagaimana rule of law, ya, rule of law ini penegakan hukum untuk seluruh peserta kontestasi itu mempunyai kesempatan untuk menang dan kesempatan untuk kalah secara bersama-sama. Maka kita melihat bahwa di sini betul-betul Pak Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara yang diusung Partai PDI Perjuangan ini tetap akan membela dengan cara yang benar. Benar dalam artian ini adalah penegakan hukum. Oke, baik. Saya kira itu. Coba kita dengar dari Istana. Evaluasinya apa dengan adanya kejadian kemarin baliho Ganjar Mahfud itu dicopot? Evaluasi Istana bagaimana, Pak Johannes? Satu peristiwanya, Mbak. Kami kan juga langsung komunikasi dengan teman-teman di Bali, dengan seluruh perangkat. Ini sebenarnya apa sih ceritanya dan bagaimana gitu. Kalau yang muncul di berbagai media itu kan pencopotan baliho dari PDI Perjuangan dan padahal sebenarnya kalau kami tanya apakah hanya PDI saja? Tidak, Pak. Loh, tapi kenapa yang muncul PDI? Ya karena memang yang paling banyak di situ PDI Perjuangan gitu loh. Jadi secara faktanya kita harus dudukkan dulu secara proporsional gitu. Kenapa itu dicopot? Karena memang ada acara protokoler kenegaraan. Mas yakin ya ada baliho lain? Ada. Sudah terkonfirmasi. Apa? Siapa? Tidak ada. Ya tidak perlu diomongkan, ada. Karena ini acara cek data mesti diomongkan. Ada. Apakah Dari ada Amin Prabowo. ada? Gini loh, di tempat yang sama di Sumatera Barat. Jangan tempat lo. Enggak gini, Mas. Tempat dia. Bukan. Kita kan bicara dalam konteks yang Bali ini, Mas. Ada, tetapi tidak banyak. Mas nggak boleh. Memang saya yang lalu sebagai framingnya civil society. Apakah Amin ada juga yang dipindahkan? Apakah Prabowo Gibran ada juga yang dipindahkan? Prabowo.
kita bilang yang Prabowo Gibran. Ada yang dipindahkan juga. Oke, Tetapi ada juga. saya nggak tahu. Kalau yang itu saya nggak tahu. Kita kan harus cek yang apa ada. Nah, istana harus firm, istana harus firm. Amin nggak bisa pasang itu, nggak bisa masang dia. Karena hanya 2 lorong, Bang. Enggak, jadi gini Mbak, kita harus kembalikan dulu. Karena satu, jangan semua menjadi seolah-olah ini ketidaknetralan pusat. Ini kan sebenarnya urusan ini Ketidaknetralan daerah. pusat dulu. Ini kan framingnya kan seolah-olah ini kan pusat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat seluruh kewenangan mengenai ketertiban, keamanan, kenyamanan daerah itu kan di pemerintahan daerah. Bahwa kalau Pak Presiden Jokowi sampai hari ini beliau tidak pernah ngomong saya netral tidak loh. Tetapi dia langsung memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya. Untuk itu kami di kantor staf Presiden sangat clear dan jelas sekali. Pak Muldoko perintahkan tim dan segala macam kawal semua instruksi arahan Bapak Presiden terkait netralitas. Saya tidak hanya 3 komunikasikan bulan. dengan kementerian dan lembaga. Saya tidak hanya mengevaluasi 3 bulan, saya akan jam-jaman dia sebut. Pak Harian. Per hari. Saya akan evaluasi harian. Nah, ini sudah ada kasus 1. Harus diganti nih PLT Bali Makanya ini. pertanyaan saya, evaluasinya apa, Pak Johannes? Selain mendengarkan klarifikasi dari PJ Kepala Daerah yang bersangkutan, evaluasi ke depannya apa? Ya, kita kan sudah lihat duduk permasalahannya, Pak. Faktanya kan sudah ada. Faktanya supaya seperti ini tidak terjadi lagi, supaya tidak ada asumsi lagi yang berkembang, apa evaluasinya? Ya, evaluasi. Mendingan tidak dicopot sekalian atau gimana? Mbak, hari ini kan belum ada peserta pemilu kan. Capres juga belum ada. Cawapres belum ada penetapan. Karena nanti yang harus melakukan tindakan-tindakan itu adalah rezim tahapan pemilu yang dipimpin oleh KPU dan Bawaslu. Izin Mas, jelaskan. Kenapa ada aparat kepolisian dan ada aparat TNI di situ? Kan persiapan toh, Presiden mau datang kan biasa seperti itu, Pak. Mas Bimo juga tahu persiapan pencopotan spanduk ini loh. Yang mencopot Satpol PP dibuka lagi, Mbak. Ya, dibuka. Yang mencopot Satpol PP. Sambil kita buka lagi ya, teman-teman. Tidak usah pakai lagunya. Kepolisian dan dibuka saja gambarnya. Enggak, ini penting. Ini masalah netralitas kepolisian dan TNI ini penting. Coba Boleh dibuka lagi. Harusnya yang nanya saya, jangan yang terinjak. Soalnya artinya gini loh, Mbak. Tuh. Itu apa itu? Ini maksudnya. Ini apa? Ya. Apa Satpol PP? Satpol PP. Satpol PP yang megang baik. Ini Satpol PP. Kalau yang itu karena memang kan pengamanan. Presiden ini kan jalurnya lokasinya lokasi di mana Presiden akan membuat kegiatan. Dan 1 hari sebelum Presiden membuat kegiatan pasti akan ada tindakan bagus karena keamanan protokoler. Saya nanya ya. Boleh, Bang Effendi. Mas, minum dulu, Mas. Sampai jatuh klip on. Kayak gini. Mas Bimo, Pak Johannes minum dulu. Oke, Bang Effendi. Ya, saya begitu capres-cawapres ini meriksa kesehatan semua, saya sampai meriksa kesehatan juga loh. Untuk itu namanya cerebral atrophy, untuk ngecek ada penyusutan otak apa enggak gitu ya. Saya mau lihat gini nih, dalam rangka ini lepas dari tadi ada gambar ini yang kan melakukannya. Lokasinya Pak Effendi. Ya, lokasi tempatnya di mana Presiden akan hadir digeserlah barang itu. Enggak masalah, tapi kata pejabat daerahnya pejabat berarti sekarang ya. PJ, kepala daerah. PJ. Nah, PJ itu bilang begini, itu dipindahkan. Betul. Karena estetika. Jadi PJ itu mau bilang apa? Kalau ada presiden, estetikanya berbeda dibandingkan tidak ada presiden. Itu maksudnya? Loh, kalau kan ini ada aturan protokol. Dengerin loh, ada aturan protokol dan segala macam di mana dalam setiap acara-acara kenegaraan kalau memang itu bukan acara partai, itu tidak boleh. Itu tidak boleh ada atribut-atribut partai. Saya cuma mau bilang gitu. Dia kan menjelaskan dengan agak tegang. Iya. Betul kan? Itu ada penggeseran karena estetika. Lalu saya mikir, jadi sekarang standar estetika itu berbeda ketika ada presiden dan tidak ada presiden. Sementara Bapak Presiden tidak bicara standar estetika. Dia bicara satu itu dia sudah dapat informasi, yang kedua harus netral semua. Lah yang ketiga dia bilang kalau mau pindahkan komunikasi dengan partai politiknya. Artinya itu menurut dia nggak masalah asal Anda berkomunikasi dengan partai politiknya. Nah, PJ ini melanggar. Melanggar apa? Dia tidak berkomunikasi dengan partai politiknya. Enggak, saya ikut jalan pikiran Bapak Presiden aja. Sepertinya antara presiden dengan PJ-nya belum sinkron gitu ya? Enggak, ini sinkron. Saya mau challenge dia karena dia hadir di sebuah acara televisi. Gantian waktu itu saya nggak hadir, dia hadir, namanya Adu Perspektif. Dan waktu itu ada yang mengatakan gini, Budi Ari, ini kalau kalah masuk penjara loh. Nah, maksud saya waktu itu sebagai projo, bukan sebagai pejabat negara. Menkominfo. Nah, maksud belum Menkominfo. Iya, belum sebagai projo bukan Menkominfo. Hampir ya. Nah, maksud saya
jangan-jangan ini nih ada semacam kesadaran sendiri di bawah, nggak sempat ngedip loh, presidennya nggak ngedip, nggak ngapa-ngapain, tapi di bawah ada kesadaran sendiri. Kalau kalah hebatnya masuk penjara. Bener ya? Maksud Anda secara psikologi? Itu Justru itulah Mbak, justru itulah. itu dia yang hadir loh, dia yang hadir. Saya challenge dia nih. Betul nggak waktu Ini itu? sebenarnya bukan men-challenge, dia mencoba untuk meminjam tangan saya untuk gebuk. Enggak. Saya bukan tipe orang yang cuci tangan. Enggak. Tapi saya akan coba. Ini jadi contoh nggak? Ini jadi contoh nggak bahwa presidennya tidak bermaksud. Apa yang terjadi di Bali? Saya pikir itu adalah sebuah studi kasus yang sangat genuine bahwa kalau kalah masih instruksi elit itu bisa ditafsirkan secara sangat berbeda di level bawah. Artinya apa? Di level elit, Pak Jokowi politisi yang sangat luar biasa. Tidak mungkin beliau menyatakan secara terbuka saya mendukung ABC. Tidak mungkin. Baik. Tetapi dengan saat yang sama, gesture politiknya, arah kekuatan sel-sel politiknya pasti akan clear memberikan dukungan kepada pihak tertentu. PJ ada 275 lebih. Dulu yang namanya kepala daerah itu lewat kontestasi dipilih oleh warganya dan rakyatnya yang ada di situ, dan dia bertanggung jawab dengan janji-janjinya. Sementara PJ itu lewat proses seleksi yang nanti diputuskan Pak Jokowi bilang itu privilege saya, bisa saya ganti kan gitu. Harian. Nah, Evaluasi harian. oleh sebab itu menurut saya terus terang yang namanya karena relasi kuasa tadi, PJ tidak mengeluarkan biaya apapun. Tidak seperti bupati atau gubernur yang lewat kontestasi dipilih. Pasti ada relasi kuasa untuk menyenangkan tuannya. Itu pasti. Dan itu tidak menduga-duga, Mak. Dan praktek yang ada di sana, sampai PJ bilang ini soal estetika. Estetika apa yang disebut estetika? Apakah estetika itu sebuah pelanggaran hukum? Justru yang menjadi pelanggaran hukum itu, coba dilihat hal-hal yang lain yang tidak estetik. Nggak selesai kita kalau ngomong Keserakahan Baldo tidak ini. estetik, rakus tidak estetik, tidak punya malu itu juga tidak estetik. Menurut saya gitu. Ini yang menjadi concern saya ini, Pak Jokowi ini kan masih petugas partai PDIP, Bang Pendi. Kenapa PDIP tidak memanggil saja petugas partainya, dijewer, dikasih tahu, di challenge lagi nih? Saya pikir itu akan lebih efektif. Kalau ini saya setuju sama Anda, saya nggak challenge deh. Sedikit. Mas Bimo mukanya udah tegang. Mas Bimo, Bang Habib dan Mas Bimo Bang kita Habib dulu. kasih nanti pada saat segmen berikutnya. Bang Habib dulu baru Mas Bimo ya, sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Oke, jadi Bang Habib, bagaimana pasangan Prabowo Gibran meyakinkan publik tidak ada privilege tertentu yang diberikan oleh Presiden untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran? Ya, kembali ke kasus Bali dulu ya. Ini kembali ke teori kaki terinjak. Ya. Apakah kita hanya berteriak ketika kaki kita terinjak? Kakinya harus di-shoot ya ini? Ya, jadi itu penting memang. Karena dari semua masalah pasti ada dua sudut pandang. Ya kan? Saya dulu kalau di posisi sebaliknya, kita juga ingin memanfaatkan setiap situasi, ya kan ya, untuk mengkapitalisasi semua hal secara politik, ya kan ya. Nah itulah makanya ada perangkatnya. Perangkatnya itu saya bilang, ada hukumnya loh. Kalau kepala daerah melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, apa hukumnya? Bisa dipidana. Tapi bagaimana mengoperasikannya, ya kan ya? Daripada kita berpolemik, biar kita nggak kehabisan energi yang tidak produktif ya. Kalau saya dari perspektif saya tentu pasti ya kan, oh ini tidak termasuk pelanggaran, banyak sekali argumentasinya. Misalnya mengartikan pernyataan doorstop yang spontan lisan itu sama sekali nggak bisa sepenuhnya dibenarkan, gitu kan ya. Spontan lisan. Dalam konteks hukum itu banyak kajian, pernyataan yang spontan lisan itu harus didalami lagi. Makna sebenarnya apa? Ya ini kan, doorstopnya Presiden maksudnya? Enggak, doorstop si PJ. Ya kan, ya. Yang tegang itu. Ya. Makanya saya, mohon maaf ya, disertasi saya itu soal ujaran, ya kan ya. Jadi ada levelnya, pernyataan spontan lisan, pernyataan tertulis, kebijakan dan lain sebagainya. Maksudnya mungkin alasan sebetulnya bukan estetika?
nggak bisa menjudgment hanya dari satu pernyataan tersebut. Tapi intinya ada hukumnya loh, ya kan ya. Bagaimana mengoperasikan hukum ini dengan membuat laporan, ya kan? Dibuat aja laporannya, ya kan. Teman-teman yang merasa ingin itu ya, merasa dirugikan, ya kan, bikin aja laporan. Kemendagri. Kita bisa ke Kemendagri, bisa. Kemendagri, ya. Bisa. Bikin laporannya secara resmi, ya kan. Nanti sama-sama kita kawal bagaimana proses ini berjalan. Gitu. Jadi kita bisa beralih ke yang lain, perdebatan yang lebih produktif lagi gitu kan ya. Mulai masuk ke visi, misi, program, strategi dan lain sebagainya. Oke. Jadi dilawan dengan instrumen yang jelas juga melalui prosedur yang jelas. Itu kata orang yang sedang tidak terinjak. Karena kalau tapi tidak sedang menginjak. Iya, itu yang penting. Karena kalau lagi terinjak, dia tidak mempersoalkan produktif apa enggak, tapi melaporkan itu lagi terinjak loh. Sakit nih, diinjak nih. Sementara yang tidak terinjak akan mengatakan itu kurang produktif. Baik, Mas Bimo tadi di-challenge oleh Mas Umam. Kalau misalnya merasa resah atau merasa apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan aparatur di bawahnya itu salah, kenapa tidak dipanggil saja presidennya dalam konteks petugas Partai PDI Perjuangan? Ya, tadi saya katakan, imajinasinya apa sih di dalam proses kita berdemokrasi? Fakta ini. Ya, dalam kaitan membangun satu narasi bagaimana pemilu itu adalah membangun suatu proses pendidikan politik dan budaya politik. Boleh usul nggak? Jelas kalau bahwa imajinasinya adalah estetika. Ya, estetika lagi kan? Iya betul. Saya sepakat bahwa petugas partai yang 2 kali periode dan 2 kali periode presiden wakil dan kepala daerah Pak Jokowi mendapatkan tugas menjadi wali kota 2 periode, kemudian presiden 2 periode dan setengah periode gubernur. Ini kan kepuasan publik yang didapatkan cukup besar. Hanya di akhir masa jabatan ini saja sejak persoalan masalah Mahkamah Konstitusi yang tidak menjadi instrumen negara tapi instrumen politik yang dipersepsikan hanya sebagai alat untuk mengegulkan Mas Wali Gibran menjadi wakil presiden ini kan menjadi cacian, menjadi gunjingan yang akhirnya tingkat kepercayaan publik pada aspek penegakan hukum ini kan tidak menjawab pertanyaan. Sangat rendah. Kata Gus Jazilul tidak menjawab jelas pertanyaan. Sekali bahwa ada sesuatu kalau itu toh memang dilakukan oleh presiden, maka silakan. Kenapa? Misalnya ada usulan hak angket dari Mas Hinton, ya. Itu adalah bagaimana kita membela dengan cara yang benar kepada seorang Pak Presiden Joko Widodo, yang itu adalah seorang presiden yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Tidak produktif. Pembelaannya jelas, ya. Kita memakai prosedur. Cara mengundang, cara memanggil dengan prosedur lewat fungsi and check balance, yang sebenarnya ini perlu adanya aspek penegakan hukum di dalam proses posisi dia sebagai kepala negara. Nah, kalau masalah baleho itu dikaitkan dengan seorang presiden, itu kan kaitannya tadi sudah dikatakan proses wilayahnya adalah dari bupati sampai ke gubernur. Kalau itu menjadi tanggung jawab presiden, pasti akan menjadi persoalan antara PDI Perjuangan dengan Pak Joko Widodo selaku presiden. Tapi kalau levelnya hanya soal seorang wilayah kewenangan bupati atau gubernur, tentunya itu tidak. Jadi sampai belum pada cukup alasan untuk memanggil presiden. Oh belum. Tapi bahwa belum itu ya, Mas Umam, kita selalu mengkritisi dari berbagai statement kita untuk Pak Jokowi menempatkan diri pada posisi netralitas itu ya. Itu concern kita. Kalau belum merasa belum waktunya untuk dipanggil, itu namanya menikmati keterinjakan sebenarnya. Enggak salah. Itu artinya terinjak tapi belum marah. Kalau sekarang ini kan ada juga cara-cara berpolitik yang kita juga bernavigasi ya. Bernavigasi. Misalnya soal setelah berimajinasi bernavigasi. Misalnya soal seorang Gibran. Kenapa nggak dipecat? Kenapa seorang Gibran tidak dipecat? Kita juga ngerti kok. Komunikasi politik seperti teman-teman katakan. Ini ada permainan playing victim. Ya kan? Kita tentu punya sikap. Cuma timing yang tepat supaya bagaimana persoalan-persoalan pendisiplinan partai ini tidak dimainkan dengan playing victim. Kita ingin sebenarnya persoalan sekarang ini, kontroversi, ini harus dibawa ke yang namanya Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Jadi ini bukan playing victim dong? Bukan playing victim yang di Bali?
Coba. Enggak, statement Ganjar teman-teman Mahfud soal baliho? di Bali itu bukan konteksnya playing Bukan, victim. kalau itu jelas adanya soal Ya, makanya ketidakhadiran bikin aparat. laporan, Mas. Ada ketidakhadiran aparat. Maksud Baik. saya bahwa Ya. saya pengen mari kita geser kontestasi ini kok banyak dibicarakan lebih ke Pak Joko Widodo. Lebih banyak dibicarakan misalnya dengan Ibu Megawati. Baik. Kenapa tidak ada pembicaraan yang lebih menajam antara misalnya Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo? Pasti dengan pasangan Amin Nah, ini loh, juga. Oke. saya melihat bahwa Itu ada sepakat. framing Sepakat. yang mengarahkan narasi publik untuk memperdebatkan Ya. bukan antar kandidat yang akan berkontestasi, Oke. Mas Anies dengan Pak Prabowo dengan Pak Pasti Ganjar. nanti Tapi kalau sudah pergeserannya ditetapkan itu sebagai hanya capres-cawapres antara akan banyak kita Bu kasih Megawati kesempatan. dan Pak Joko Widodo. Mulainya dari situ, Mas. Ya, Mulainya dari situ. Saya setuju itu, Mas. Baik, Bapak-Bapak. Mulai dari situ. Oke. Kenapa tidak dipersoalkan Pak Prabowo kok tidak segera hadir ke UI misalnya? Tetapi di saat yang Udah ke sama UGM. ada relasi Udah ke kuasa UGM. yang Begini, seolah begini, sudah begini, melampaui begini. batas itu. Begini, Dan kita Bapak-Bapak. asumsikan PDIP itu memiliki kekuatan politik untuk Oke. menertibkan itu dengan jalur kekuatan Pasti. di internalnya. Oke. Nah, tapi ini Pertanyaan, adalah kenapa tidak dilakukan? momen politik. Begini. Ya, kita Intinya tahu kalau mau persis bertanding- navigasi untuk menyampaikan bagaimana Ya, hal-hal yang ya, menyangkut ya. pendisiplinan kader itu Begini. tahu, timingnya tahu. Oke, Bapak-bapak, kalau mau bertanding, kan arenanya harus jelas, aturan mainnya harus jelas. Ya, ya, ya. Inilah yang sedang kita perdebatkan. Ya, ya. Bagaimana mau bertanding secara fair kalau aturan dan arenanya itu tidak fair. Makanya kita masih membahas ini. Baru nanti kalau sudah kurang lebih aturannya sudah baik dijalankan, kemudian sudah ditetapkan capres-capres, kita akan bahas lebih jauh soal visi misi ya. Sekarang kita ikuti dulu pembahasan di Oh, iya, iya, kontroversi. iya, iya. Tolong ditampilkan teman-teman, ada satu lagi video viral yang cukup meresahkan dan ini perlu kami klarifikasi karena lagi-lagi ini penting untuk menguji netralitas dari Presiden maupun kalangan istana. Ada video Wamendes yang sampai dilaporkan ke Bawaslu terakhir karena dinilai menggalang dukungan untuk Prabowo Gibran. Saya ingin fokus ke kata-kata ini, Pak Johannes. Paiman ya mengatakan bahwa Wamendes mengatakan para tamu akan melaporkan hasil rapat kepada Jokowi. Memang di sini tidak disebutkan Jokowi sebagai presiden atau sebagai Bapak Gibran, kita tidak tahu ya. Dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Disinilah muncul dugaan apakah istana, orang-orang di lingkungan istana atau para pembantu Jokowi dipakai juga untuk menggalang dukungan Prabowo Gibran. Yang pasti kami di KSP nggak pernah dapat arahan seperti itu. Arahan kami di KSP, tadi sudah saya sampaikan clear dan jelas, kita harus mengawal agenda dan arahan Bapak Presiden untuk memastikan pemilu 2024 itu berkualitas dengan baik dan adil, jurdil, dan memang betul-betul penuh keriangan. Terkait hal ini, saya sebenarnya juga sudah tanya dengan Pak Paiman, konteksnya apa sih Pak ceritanya dan segala macamnya Pak Wamendes. Sebenarnya selain beliau sebagai pejabat publik, beliau kan juga insan politik. Oke. Dalam konteks insan politik ya sah-sah aja dia melakukan selama parameternya sederhana Mbak, tidak menggunakan infrastruktur negara, tidak menggerakkan aparat negara, tidak menggunakan anggaran negara. Karena pertemuan itu pun dilaksanakan di rumahnya beliau sendiri. Itu pun juga sama kan sebenarnya kalau pertemuan-pertemuan menteri-menteri yang lain dan siapapun yang menjadi pejabat politik misalnya dari pasangan Amin, Menteri Desa atau dari teman-teman dari yang di Gerindra, Pak Menhan memimpin pertemuan-pertemuan partai. Menurut saya nggak ada masalah dengan ini. Karena toh sampai hari ini juga kita belum punya, sekali lagi Mbak, kita belum punya capres maupun cawapres. Semuanya masih bakal calon wakil presiden. Secara formalnya seperti itu. Sehingga siapapun yang bisa mengambil tindakan itu KPU maupun Bawaslu sampai hari ini rezim tahapan pemilu itu belum berjalan. Baik, Itu. Oke. Terakhir ke Gus Jazilul, apakah berbagai penjelasan yang disampaikan Istana mengenai tadi ada kecurigaan, ada indikasi-indikasi ketidaknetralan lingkungan Istana dijawab sudah oleh Pak Johannes, apakah cukup meyakinkan Ya, pasangan jadi memang aturan memang ada semua ya, disiapkan dan Pak Presiden pun boleh kok berkampanye untuk satu pasangan calon dengan syarat-syarat tadi cuti dan lain-lain. Ini masalahnya publik melihat dari rangkaian yang ada sekaligus apakah kemudian seorang presiden yang memiliki kekuasaan yang sangat besar yang kebetulan bapak dari salah satu cawapres ini akan yang dibawa akan berlaku netral. Saya kasih contoh Pak. Kalau saya punya kegiatan tertentu karena ada relasi itu tanpa diminta dia akan bertindak sendiri.
Nah, sama halnya dengan mungkin tanda kutip dengan PJ-PJ yang dia menikmati kedudukan karena proses seleksi. Di mana untuk menjadi bupati itu mahal. Untuk gubernur itu mengeluarkan miliaran dan bertanggung jawab kepada konstituennya. Ini bertanggung jawab kepada siapa PJ ini? Kepada presiden. Nah, oleh sebab itu tanpa diperintah pasti jalan sendiri yang begitu, nggak usah. Tapi kalau gitu kan salah PJ-nya dong, nggak diperintah jalan sendiri ya salah PJ-nya, bukan salah presiden dong. Bukan, justru kita ingin selain netral ini juga ada integritas di situ. Ada teladan maksudnya? Ada teladan, ada keteladanan, ditunjukkan bahwa memang pemimpin itu harus memiliki kejujuran, keteladanan, sikap malu, tidak serakah, tidak rakus. Itu kan semua sebenarnya di luar perkara-perkara yang ada di dalam undang-undang soal disebut fasilitas dan lain-lain. Karena apa? Gini Pak, orang yang memiliki kekuasaan tinggi itu, besar itu, jangankan perintah, lewat aja orang takut. Dia lewat saja, orang itu takut. Oke. Baliho aja bisa roboh tuh. Angin maksudnya angin. Artinya kalau bahasa istilahnya, saking hebatnya itu. Ini ada filosofi Jepang, saking hebatnya seseorang. Kewibawaannya. Kalau Ya? ada anak kecil nangis saja, dia lewat bisa diam. Saking kuatnya wibawa. Dan ini top. Ini Nah, Baliho ini harus disingkirkan baik. ini. Ini Bukan, Oke. maksud saya. Nanti kita bicara lagi filosofi angin dan sebagainya ya Gus. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Negara kita saat ini di Singkat saja, Bang. situasi yang penuh keterbukaan. Oke. Ya kan ya. Kau Sebut yang aja memulai, keinjek, kau semua yang orang bisa menengahi, tahu. Baik. kami tunggu kau yang mengakhiri. Jadi Oke. di era Demikian demokrasi ini sudah. nggak ada yang bisa ditutup-tutup. Oke, Iya, itu juga akhir dari Ya, kontroversi transparansi, episode hari ini ya. transparansi. Kita sambung lagi di episode ke depan, Bapak-bapak. Terima kasih sudah ada di kontroversi. Saya Zulfi Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya nggak dikasih tahu kalau Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.